Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi 7 belajar dari rumah dengan tema melestarikan kearifan lokal melalui cerita rakyat. Disusun oleh saya sendiri, Tria Ratna Juwita. Materi ini disusun untuk kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga, 10 multimedia, 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan 10 bisnis daring dan pemasaran SMK Wiyata Mandala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai cerita rakyat, khususnya mengenai hikayat. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi karakteristik dari hikayat. Mengapa kita harus mengidentifikasi karakteristik hikayat? Karena hikayat memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karya sastra lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nilai-nilai ini hampir serupa dengan karya sastra yang biasa kita baca, dan kita akan mengulasnya di sini. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengingatkan bahwa kalian harus mendengarkan sambil mencatat. Karena di PowerPoint ini Ibu hanya menuliskan poin-poinnya saja. Sedangkan untuk contoh dan penjelasan bisa kalian catat. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hikayat. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra prosa lama yang berbahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Fungsi dari hikayat adalah untuk dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni hakah yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hikayat, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari hikayat. Oke, struktur hikayat ini ada 6. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur hikayat yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstraksi bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Artinya bisa langsung memasuki bagian teks atau ke orientasi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, ataupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Contoh dari waktu. Waktu ini bisa di masa kerajaan. Contoh tempatnya bisa di sebuah kerajaan, dan contoh suasananya bisa di medan perang dalam keadaan yang tegang. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini adalah urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh, cerita, dan sebab kerumitan yang mulai bermunculan. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi berupa konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima
ada resolusi. Pada bagian ini, si pengarang akan mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh ataupun pelaku. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Kemudian kita akan memasuki karakteristik dari hikayat. Karakteristik dari hikayat ini ada kemustahilan, kesaktian, anonim, dan istana sentris. Untuk yang pertama, kemustahilan. Kemustahilan di sini artinya adalah hal yang tidak logis. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal kita. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti adalah hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima oleh nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Mustahilnya kenapa? Bayi tidak mungkin lahirnya disertai oleh pedang dan panah, kecuali jika ia ada dalam keadaan medan perang. Lalu seorang putri juga tidak mungkin keluar dari gendang, karena gendang itu adalah alat musik tabuh dan seorang putri tidak mungkin keluar dari situ. Yang kedua ada kesaktian. Kesaktian ini seringkali kita temukan pada para tokoh dalam hikayat. Tokoh-tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian atau kekuatan yang luar biasa. Kemudian ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan jelas siapa nama penceritanya atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan, artinya tidak jelas siapa yang membuatnya atau mengarang hikayat tersebut. Yang terakhir ada istana sentris. Istana sentris ini tema dan latarnya berupa kerajaan. Pusat dari cerita hikayat itu biasanya berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran. Dalam buku yang lain juga kita dapat menemukan bahwa ada dua ciri atau dua karakteristik hikayat yang lainnya. Di sini tidak saya tuliskan, tetapi bisa kalian catat ya. Untuk karakteristik yang kelima itu ada bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu biasanya menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kita ketahui bahasa Melayu lama sudah tidak kita gunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang keenam ada arkais. Arkais itu adalah bahasa yang digunakannya itu biasanya menggunakan bahasa pada masa lampau atau jarang dipakai dan tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya adalah penggunaan kata hatta, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Oke, itu adalah karakteristik dari hikayat. Selanjutnya kita akan masuk kepada unsur dari hikayat. Unsur yang akan kita bahas di sini adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang akan saya jelaskan di sini ada 6. Ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, dan sudut pandang. Untuk tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Contohnya seperti tema dari hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Ini memiliki tema mengenai kehidupan putra raja. Lalu yang kedua, ada latar.
Latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambarkan dalam sebuah cerita. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tempat, waktu, dan situasi. Latarnya ini dari hikayat biasanya ada di masa-masa kerajaan. Otomatis latar tempatnya juga berada di sebuah kerajaan. Waktunya juga menyesuaikan dengan masa-masa kerajaan. Yang ketiga ada alur. Alur adalah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Alur yang kita ketahui biasanya ada dua. Ada alur maju dan juga ada alur mundur. Alur maju berarti kita menceritakan masa depan. Sedangkan kalau alur mundur menceritakan mengenai masa lampau. Kemudian ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Contohnya pada hikayat Indra Bangsawan memiliki pesan bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus melalui ujian dan halang rintang terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan tujuan atau kesuksesan. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada cerita. Contohnya seperti raja tadi ya, dan anak-anaknya yang bernama Indra Bangsawan dan Syah Peri. Kemudian ada penokohan. Kalau kita membicarakan mengenai tokoh, otomatis kita akan mengetahui mengenai penokohan. Penokohan adalah penggambaran watak dari sang tokoh. Nah, kalau misalnya penokohan ini umumnya kita mengetahuinya ada 3. Ada penokohan protagonis, penokohan antagonis, dan penokohan tritagonis. Untuk penokohan protagonis ini biasanya menceritakan mengenai tokoh yang memiliki sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah kebalikan dari protagonis, artinya tokohnya memiliki sifat atau watak yang jahat. Sedangkan penokohan tritagonis diceritakannya sebagai tokoh netral atau dia bisa menjadi orang kepercayaan dari tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah kisah atau sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita atau pengarang. Sudut pandang ini biasanya terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga penggunaan kata dia. Dia ini bisa sebagai dia yang maha tahu atau dia sebagai pengamat. Sedangkan sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku. Kalau sudut pandang orang pertama, biasanya dia sebagai tokoh utama dari cerita tersebut. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti materi yang ke-7 kali ini. Silakan bertanya jika kurang paham dan ketikkan namamu ya di kolom komentar sebagai tanda kamu telah mengikuti materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.